setelah kita mengaitkan tenaga penjual dengan penjualan, kita beralih ke tugas berikutnya, yaitu lokasi dengan tenaga penjual. Kita lihat dulu data lokasi kita. Kita ke sini. Nah, ini data lokasi kita sebentar. Lokasi ini. Nah, ini lokasi kita. Tampilan data lokasi ini ada yang kosong ini. Jadi yang kalau kita lihat ya, misalkan data lokasi ini kan untuk menentukan tenaga penjual itu berada di toko mana, di dealer mana. Karena di sini kalau kita lihat di tenaga penjual di sini Faisal Riza ini kode kota 6, kode distrik 4. Kalau kita lihat ke lokasi 6 itu Denpasar, 4 itu selatan di Denpasar Selatan. Artinya nanti kita lihat yang kita inginkan adalah di Jakarta itu nanti akan ada Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Pusat, ada 5. Bandung pun seperti itu, Semarang pun seperti itu, Surabaya pun seperti itu. Yang kita inginkan seperti itu. Jadi nanti akan ada 7 kali 5, 35. Jakarta sendiri ada 5. Bandung sendiri ada 5 distrik. Semarang sendiri ada 5. Nah, kalau kita gunakan data seperti ini, kita akan coba dulu ya, kita lihat dulu. Dan nanti kita kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan kita perbaiki. Kita coba dulu. Ini kita kaitkan saja kode distrik dengan kode distrik di sini sudah ada. Ini kita kaitkan. Nah, ini kode distrik kita dengan kode distrik ini sudah ada. Kita kaitkan, save. Dan kita juga sudah ada kode kota dengan kode kota. Kode kota dengan kode kota. Ini. Nah, ini kode kota dengan kode kota. Kita sudah ada. Nah, kita save. Nah, ada 2. Jadi yang dikaitkan ada 2 kode kota dengan kode ini. Kita kembali ke sini, kita coba kita tes tampilannya seperti apa. Nah, kita buat page baru. Kita buat tabel saja di sini, tabel. Nah, kita lihat di sini apakah tampilannya seperti yang kita inginkan. Dan kita lihat lokasi. Ini lokasi. Kita ingin lihat kota. Nah, kota muncul. Di sini ada 7. Dan kita lihat distrik. Nah, dia tampilannya seperti ini. Jakarta hanya Jakarta Barat. Yang kita inginkan sebenarnya Jakarta itu ada 5 tadi kan. Utara, Timur, Pusat, Selatan, Barat. Begitu juga Denpasar. Begitu juga Jakarta. Semuanya seperti ada 5. Jadi nanti ada 35, 7 kali 5. Nah, artinya dalam hal ini kita perlu melakukan revisi data ini kita. Data distrik kita. Di sini bukan seperti ini tampilannya berarti. Nah, kita akan edit data ini. Kita hapus dulu correlation-nya. Di sini. Kita hapus. Jadi ini pentingnya kita mencoba melihat tampilan kita sebelum kita mengolah data. Nah, berarti di sini data yang tadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena yang kita inginkan Jakarta ada 5, Denpasar ada 5 distriknya kan. Dan ini data sudah bersih sebenarnya. Sudah bersih. Cuma tampilannya waktu kita olah di Power BI tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita akan coba rubah sehingga tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Ini kita rubah, klik lokasi ini. Kita klik kanan, edit query, kita masuk ke Power Query kembali. Walaupun datanya sudah rapi, tapi tidak menjamin itu akan menampilkan data sesuai dengan kita. Karena di sini memang ada nol-nolnya ini. Ini yang nol-nol ini memang bermasalah. Kalau sebisa mungkin harus ini hilang ya. Tidak ada data kosong seperti ini. Nol artinya ini kan kosong. Nah, kita coba ubah sehingga Jakarta ada 5 distrik, Bandung ada 5 distrik, Semarang ada 5 distrik seperti itu. Itu yang kita inginkan. Nah, kita akan pecah data ini menjadi 2, yaitu kota dan distrik. Kita pecah dulu ya. Kita buat di sini, lokasi ini kita buat duplicate. Kita buat duplicate, jadi di sini ada lokasi 1, lokasi 2. Nah, kita hapus dulu yang ini. Kita hapus yang distrik ini, kita hapus. Di remove column. Sehingga yang muncul hanya kode kota dan kota.
Yang ini kita hapus kotanya. Sehingga yang muncul hanya distrik, kode distrik, dan distrik. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kita hapus dulu, yang 00 ini. Yang 00 ini kita hapus. Kenapa kita bagi dua? Datanya harus kita bagi dua. Karena kalau tidak dibagi dua, yang 00 ini tidak bisa dihapus. Nah, kalau kita kembali ke sini ya, kita coba kembali ke sini. Nah, ini, kalau ini kita coba hapus, nggak bisa, karena ini ada datanya yang di sebelah sini. Di kode kota ini ada datanya. Artinya kalau kita mau hapus, maka dia akan terhapus semua ini. Coba ya, remove rows, blank rows. Dia tidak bisa. Karena yang blank rows itu, kalau untuk dikatakan blank rows itu harus 4 kolom ini kosong semua. Tapi di sini kan yang kolom kosong hanya 2, 1, 2, dan 1, 2. Tidak bisa. Tapi kalau kita kembalikan lagi, ini kita hapus. Remove column. Nah, kalau yang ini kita hapus bisa, karena dia tidak ada datanya sama sekali. Nah, ini kita remove rows. Blank rows. Nah, seperti ini kan, terhapus. Nah, sekarang kita coba berikan, kita mau gabungkan data ini kita mau gabungkan. Kita beri dulu kolom baru, custom column, sini. Nah, di sini kita kode aja lah. Kode untuk kita gabungkan ya. Kodenya 1. Oke. Nah, ini kode 1 semua isinya. Hal yang sama kita lakukan di sini. Kita masukkan di sini custom column. Kode juga kita ketik 1. Ya, 1 atau 2 terserah lah. Pokoknya harus sama angkanya. Atau mau abjad juga nggak masalah. A, B, C, D nggak masalah. Nah, ini udah kita ini kan. Nah, sekarang kita akan gabungkan dua ini akan kita gabungkan dua queries ini melalui merge. Melalui merge. Nah, ini merge queries ini. Nah, kita klik ini. Kita klik yang ini saja. Merge queries. Ya, kita merge queries. Saya klik yang ini aja. Ini kan kita klik 2 nih. Saya klik yang 1 aja lokasi. Saya klik merge queries. Sehingga di sini muncul lokasi. Yang mau kita gabung apa? Ya, dengan lokasi 2. Nah, ini mau kita gabung. Mana yang mau digabung? Yang karena ada yang sama kodenya ya ini. Kalau yang ini tidak bisa kita gabung karena ini kan lokasi ini, distrik ini hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapi kode kota ada 7, nggak bisa. Yang satu-satunya yang bisa itu yang ini, yang sama datanya. Kolomnya sama semua isinya ini 1. Oke. Nah, seperti ini. Kita klik yang ini, yang tanda panah berlawanan ini. Nah, di sini kita buang, nah hanya yang 2 ini aja, kode distrik dan distrik. Oke. Nah, ini kita buang, kita lihat dulu ya, kita lihat datanya dulu. Yang kita inginkan seperti ini memang. Jakarta ada 5, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Selatan, Pusat. Bandung seperti juga 5. Semarang 5, Surabaya 5, Medan 5, sehingga totalnya ada 35. Ini yang kita inginkan seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus, remove, ini karena ini sama semua ya. Remove, kita hapus. Dan ini kode kota ini mungkin kita berikan, kita rubah namanya kode distrik. Kode distrik. Dan ini kita distrik. Kita beri nama distrik. Nah, yang ini, data ini sudah kita tidak perlukan ini. Ini kita bisa buang. Delete. Oke. Nah, ini yang data yang kita inginkan seperti ini. Sehingga kalau misalkan tadi, misalkan tenaga penjual ya, kita lihat ke data penjual di sini. Kode 6, distrik 4. Kalau kita lihat di lokasi, kode 6 ini 6, Denpasar 4. 4 Denpasar Selatan. Si Faisal Riza ini di Denpasar Selatan. Ya, seperti itu. Nah, ini lokasi sudah oke. Kita close and apply. Close and apply.
dan dia akan berubah seperti ini. Kita edit. Kita sekarang sudah masuk ke Power BI lagi. Nah, kita kembali ke data model. Sebentar, kita lihat dulu di tabel view kita. Kenapa ini ada lokasi? Sebentar, saya cek. Kita masuk ke query saja, kembali masuk ke query. Oh, ininya sebentar. Kita masuk ke query lagi, edit query. Oh, ini lokasi 2 ini belum dihapus ini. Kita perlu hapus, delete. Oh, tidak bisa dihapus karena dia digunakan untuk lokasi. Tidak bisa dihapus ini karena data lokasi 2 ini digunakan untuk ya ini. Tidak bisa dihapus. Oke, kita kembali ke close and apply. Close and apply. Nah, mungkin ini kita bisa ganti dengan ini kita hide saja ini data yang lokasi 2 ini karena ini kan sebenarnya lokasi 2 ini kan data waktu kita cloning tadi kan. Ini bisa kita hide agar tidak membingungkan, ini hide. Nah, kita sembunyikan. Nah, di sini ada sudah tidak terlihat. Nah, kita masuk di sini. Nah, data yang ini eh, coba kita langsung kita hapus di sini, delete. Nah, ini coba kita kaitkan langsung kode distrik ini, kode distrik kita yang di tenaga penjual dengan di lokasi. Oke, itu juga kode kotanya. Save. Nah, jadi lokasi 2 ini tidak digunakan karena memang dia hanya query pembantu saja, query yang sifatnya membantu kita waktu kita tadi menggabungkan data di lokasi. Oke, coba sekarang kita kembali ke eh, report view. Nah, ini yang tadi sebelumnya sudah kita ini kan. Nah, sekarang memang Bandung ada 5, Denpasar ada 5, Jakarta ada 5. Yang seperti ini memang kita inginkan. Nah, tampilannya seperti ini, berbeda dengan yang awal tadi. Berbeda dengan yang awal tadi, jadi misalkan kita ingin tahu di kita hapus ya ini. Ya, kita hapus dulu ini. Remove. Misalkan kita ingin membuat slicer. Yang kita buat slicer itu kota dan distrik. Nah, di sini kota dan distrik, dan di sini kita buat ini baru, kolom baru. Kolom baru ini apa yang kita inginkan tampilannya. Kita ingin misalkan merek dan penjualan, total penjualan. Oh, mereknya jangan menggunakan ini. Kita menggunakan daftar merek. Nah, ini. Saya ingin di Bandung. Kita beri label dulu ini. Kita beri label. Mungkin bisa geser ini ke sini. Kita beri label ini. Data label kita aktifkan. Nah, 223 miliar. Kalau kita kurang nyaman dengan labelnya seperti ini, kita bisa tadi pilih yang value, pilih yang none. Nah, ini.
Nah, ini itu sudah interaktif dia. Dia sudah interaktif. Kalau misalkan ini kita tambahkan dengan tahun eh, ada di kalender tahun. Nah, ini tahun. Kita masukkan ke field yang ini. Oh, saya tadi masih mengaktifkan yang slicer. Kita hapus. Harusnya saya klik dulu yang ini, kita aktifkan yang ini. Nah, seperti ini. Tanggal, bukan tanggal, tahun, maaf. Tahun kita geser ke X-aksis. Kita coba saja. Boleh dicoba-coba nanti kita bisa. Nah, seperti ini. Ini di Bandung Barat. 2021 ini untuk Daihatsu, ini untuk Toyota. Di Bandung Pusat seperti apa? Nah, seperti ini. Selatan seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi di Bandung seluruhan gimana? Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita eksperimenkan. Silakan melakukan eksperimen. Nah, ini untuk Denpasar. Nah, datanya seperti ini. Nah, kita bisa juga kaitkan misalkan dengan tenaga penjual. Misalkan kita pilih Map3 lagi. Oh, kita pilih Map3. Sini kita pilih ini tadi slicer. Nah, ini. Kita pilih yang kosong. Saya sering lupa klik yang di tempat kosong ini agar terhindar dari. Nah, ini sini kita klik kosong, kita pilih Map3, Map. Misalkan saya ingin tahu penjualan yang tertinggi siapa tenaga penjualnya, kita ini bisa atur, ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Misalkan di sini nanti dikaitkan dengan tenaga penjual, lalu total penjualan. Nah, untuk Denpasar Barat selama 5 tahun ini datanya yang berprestasi. Kalau yang di pusat Samsul Ibrahim, Selatan, nah ini. Nah, kurang lebih seperti ini kita bisa gabungkan. Kalau ini berarti total penjualan di Denpasar Selatan, Utara, Timur, Utara yang paling tinggi adalah Abduh, dan ini tren selama 5 tahunnya. Nah, Abduh sendiri penjualannya di sini 69 miliar. Nah, ini yang Trimap bisa kita nyalakan juga labelnya. Nah, di sini kelihatan. Nah, kita sudah mengaitkan semua data kita. Berikutnya nanti mungkin akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi di DAX. Kita sudah menggunakan beberapa fungsi. Waktu kita membuat kalender, kita membuat fungsi menggunakan bahasa DAX. Kita akan lanjut dengan beberapa bahasa lain sehingga kita bisa memanfaatkan Power BI ini sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa customize sesuai keinginan kita.